Chatnya adalah, Assalamualaikum Pak Ustadz, mantan saya sudah baik Pak Ustadz. Apa udah gak usah dikerjain lagi kah? Apa masih Pak Ustadz? Ilmu dari Pak Ustadz luar biasa. Dia benci sama aku, sekarang udah baik, gak ngomong-ngomong kasar-kasar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-share beberapa pengalaman yang pernah mengalami amalan tarqobin barhasin dan pelunas hutang yang jumlahnya adalah 5.000 satu kali. Ini ada hal menarik bagi yang mengalami atau mengamalkan amalan pelunas hutang yang jumlahnya 5.000 satu kali. Ini pengalamannya sangat luar biasa dan insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Akan tetapi sebelum saya menyampaikan atau meng-sharekan pengalaman beliau, saya ingin menanggapi dulu salah satu komentar yang ada pada salah satu video saya. Komentarnya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum Pak Ustadz, perkenalkan nama saya, ini tidak bisa saya sampaikan karena takutnya ini adalah merupakan sebuah privasi. Saya tinggal di Turki. Oh, mungkin ini adalah TKI ya, TKI. Bersama suami saya. Apakah amalan ini bisa digunakan untuk saya seorang pendosa yang sangat besar dan saya telah mendolimi diri saya sendiri? Saya khawatir Allah menolak doa saya. Kemudian saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bisa Mbak. Pendosa pun bisa bertaubat dan akan Allah kabulkan. Ini perlu saya jelaskan bagi Anda yang mungkin ingin mengamalkan amalan apa saja yang di-share pada channel Majmu'atul Hikam. Entah itu amalan uang malaikat, entah itu nafkah gaib, ataupun bosan miskin, ataupun pelunas hutang. Semuanya yang saya share di channel Majmu'atul Hikam itu silahkan diamalkan saja. Karena pendosa pun bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bagi Anda yang berdosa kemudian bertobat, maka insya Allah tentunya dengan taubatan nasuha, maka dosa Anda akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa disisakan sedikit pun. Maka ini adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa dan pengkabulan yang akan Anda dapatkan insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jadi teringat pada suatu ketika saya pernah bertanya kepada guru saya, di mana saya pun dulu pernah melakukan dosa yang mungkin pada umumnya orang lain juga pernah melakukannya. Ketika itu saya bertanya kepada guru saya, wahai tuan guru, wahai mama, saya bertanya, saya telah melakukan dosa. Apa jawaban guru saya? Jawaban guru saya adalah, tenang saja. Karena pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena magfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kata guru saya, tidak besar. Saya pada waktu itu termenung sedikit. Kenapa guru saya mengatakan bahwasanya ampunan Allah tidak besar? Ya, ampunan Allah itu tidak besar, tidak gede, katanya gitu. Ampunan Allah itu tidak gede, begitu bahasanya. Magfirah Allah itu tidak gede. Saya makin tambah bingung. Kok guru saya bisa bilang ampunan Allah tidak gede? Akhirnya saya termenung. Lalu saya bertanya, maksudnya gimana Pak Kiai? Maksudnya bagaimana Mama? Beliau menjawab, karena
ampunan Allah Subhanahu wa taala itu tidak gede. Lalu tapi ampunan Allah Subhanahu wa taala itu gede. Nah, itu jawaban guru saya. Jadi ampunan Allah itu tidak gede, tapi gede. Beda ya antara gede dengan gede. Nah, beda. Besar dengan besar, beda. Jadi ampunan Allah Subhanahu wa taala itu kita catat dari mulai sekarang, kita catat bahwasanya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu tidak gede. Ya, tapi gede sampai kiamat. Insya Allah saya akan mengingat kata-kata beliau itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah rahmat kepada beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari situlah saya mengambil kesimpulan bahwasanya subhanallah, Allah Subhanahu wa taala itu sangat pemurah sekali, sangat pengampun sekali. Seperti halnya kita melakukan sebuah lagu meletus balon hijau, itu beda dengan dar dengan dar. Nah, itu seperti itu ya. Meletus balon hijau dar, itu beda dengan meletus balon hijau dar. Itu berbeda. Artinya gede dengan gede itu sangat luar biasa perbedaannya. Jadi bagi Anda yang mungkin pernah melakukan dosa, silahkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalkan amalan yang semestinya Anda amalkan sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan permintaan hajat Anda. Insya Allah, maka apapun dosa Anda, sebesar apapun dosa Anda, maka insya Allah akan Allah ampuni dengan taubatan nasuha. Catatannya adalah jangan diulangi lagi dan terus melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wabil khusus salat 5 waktu jangan ditinggalkan. Ini jawaban saya bagi Anda yang mungkin bertanya sama seperti ini, apa mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa saya sedangkan saya adalah seorang pendosa? Jawabannya adalah akan dikabulkan jika Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah kabulkan ketika Anda masih banyak maksiat. Ini sangat berbahaya ketika Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan Anda dalam keadaan maksiat. Ini adalah bukan pengkabulan secara baik-baik, akan tetapi pengkabulan secara istidraj. Artinya banyak orang-orang yang memang sholatnya tidak rajin, sodakohnya sedikit, sodakohnya pelit, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lancarkan usahanya, lancarkan kerizkiannya. Maka hati-hati ketika Anda saat itu, itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam istilah Sunda sih bilangnya adalah panyungkun ya. Kalau panyungkun itu bahasa Indonesianya saya kurang mengerti. Itu artinya seperti halnya misalkan seperti kita narik atau ngasih umpan kepada seekor belut di sawah, itu kita kasih makan. Padahal di situ adalah ada kailnya. Ketika si belut tersebut makan umpan tersebut, ternyata di situ ada kailnya. Nah, setelah diambil, setelah dikasih kemudian belut tersebut kita ambil, apa yang kita lakukan terhadap belut tersebut? Dikasih umpan, tapi di dalamnya ada kailnya. Akan tetapi ketika setelah belut tersebut diambil, terkena, maka otomatis langsung dipukul, kemudian langsung dicincang belut tersebut. Nah, itu adalah gambaran seorang yang terkena istidraj. Na'udzubillah min dzalik. Baik, saya lanjutkan. Sebelum saya membahas tentang pelunas hutang yang 5.001 kali, ini ada pengalaman yang sangat menarik. Saya akan lebih dahulu menanggapi sebuah chat dari salah satu penggemar channel Majmu'atul Hikam. Beliau mengamalkan asma Tarqubin Barhasin, dan insya Allah ini akan saya jadwalkan untuk saya video call beliau, dan insya Allah nanti akan saya hubungi. Sebelumnya saya bahas dulu chatnya. Chatnya adalah: Assalamualaikum Pak Ustadz, mantan saya sudah baik Pak Ustadz. Apa udah gak usah dikerjain lagi kah? Apa masih Pak Ustadz? Ilmu dari Pak Ustadz luar biasa. Ini sebetulnya bukan dari saya, tapi dari Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Dia benci sama aku, sekarang udah baik, gak ngomong-ngomong kasar-kasar lagi Pak Ustadz. Kemudian saya jawab, Waalaikumsalam. Pakai amalan apa Pak? Beliau menjawab, Tarqubin Barhasin Pak Ustadz. Udah 2 minggu saya dicuekin, WA gak pernah dibalas, sekarang lancar Pak Ustadz.
Terima kasih Pak Ustadz doa-doanya Pak Ustadz. Kemudian saya jawab lagi, sama-sama Pak, saksikan terus channel Majmu'atul Hikam. Dan insya Allah mudah-mudahan bagi Anda yang mungkin sedang mengamalkan amalan Tarqobin Barhasin juga mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala yang serupa, bahkan mungkin yang lebih baik dan lebih berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini silakan bagi Anda yang mungkin penasaran itu apa amalan Tarqobin Barhasin, silakan dicek di video yang berjudul cara memanggil orang supaya datang dengan rasa cinta buta garis miring tak terkendali. Silakan dicek. Kemudian saya pada malam sekitar pukul 19.07 saya menerima chat dari sebuah ibu dari Jakarta. Ini namanya tidak bisa saya sampaikan. Ini beliau mengalami suatu peristiwa, suatu keanehan ketika mengamalkan amalan pelunas hutang yang 5.000 satu kali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf malam-malam saya WA. Saya ingin bertanya. Saya ibu, ini namanya tidak saya sampaikan, dari Jakarta. Sejak saya mewirid pelunas hutang, kenapa saya sakit semalam saya baru dapat 944, perut mual. Nah, ini hati-hati. Dada sakit, kepala sakit, setelah itu ada cahaya berwarna biru terang. Nah ini saya bahas dulu sedikit-sedikit. Ini ketika Anda mengamalkan amalan pelunas hutang, kemudian Anda merasakan mual, dada sakit, kepala sakit, ini artinya di dalam badan Anda terdapat sebuah energi yang negatif yang sesungguhnya sedang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah baik ya sebetulnya. Baik, bukan hal yang negatif. Silakan dilanjutkan saja. Kemudian ada cahaya berwarna biru terang. Setelah melihat cahaya itu, saya tidak sadar. Saya tidak sadar diri, lemas. Badan saya pas saya sadar jam 3.30. Saya kaget dan saya lanjutkan. Itu gimana Pak Ustadz? Kemudian saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mbak belum kuat. Kemudian saya tanya, pelunas hutang yang mana yang diamalkan? Jawabannya adalah yang 5.000 satu kali. Nah ini bagi Anda yang mungkin akan mengamalkan amalan pelunas hutang yang 5.000 satu kali ini, silahkan supaya badan Anda dan kondisi ruangan Anda, kemudian kondisi badan Anda stabil, maka silahkan supaya tidak mengalami hal seperti ini, mungkin Anda belum kuat, silahkan Anda bacakan dulu sholawat Jibril sebanyak 1.000 kali atau sholawat Fatih sebanyak 100 kali. Nah ini insya Allah akan mengimbangi ketika Anda dikeluarkan aura negatifnya, tidak terlalu terasa mual, tidak terasa sakit, dan tidak terlalu terasa kepala sakit, perut sakit, insya Allah. Dengan amalan tersebut, ya, catatannya adalah diawali dulu, dibuka dulu dengan sholawat Jibril 1.000 kali atau sholawat Fatih 100 kali. Maka ini insya Allah tidak akan menimbul. Ketika dikeluarkan efek negatifnya dari badan kita, maka insya Allah tidak akan terasa sesuatu yang tidak enak ya. Ini silakan. Bagi Anda yang sedang mengamalkan pelunas hutang, mudah-mudahan saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam jalan keluar untuk melunasi hutang Anda dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Karena cara kita tidak akan mungkin mampu, cara kita sangatlah lemah. Maka pintalah pelunas hutang kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kemudahan kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi kesimpulan dari video ini adalah yang pertama, bagi Anda yang mungkin pendosa, silahkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu lagi, silahkan amalkan saja amalan yang seharusnya Anda amalkan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anda amalkan amalan yang seharusnya Anda amalkan. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan. Apapun dosa Anda, sebanyak apapun dosa Anda, maka silahkan bertaubat saja, karena ampunan Allah, catatannya adalah ampunan Allah itu tidak gede, tapi gede. Nah itu beda ya, antara gede dengan gede. Kemudian bagi Anda yang mungkin ingin mengamalkan amalan pelunas hutang supaya Anda nyaman, maka bacakan dulu sholawat Jibril 1.000 atau sholawat Fatih sebanyak 100 kali. Kemudian bagi Anda yang mungkin ingin mengamalkan amalan Tarqobin Barhasin, silahkan dicek videonya cara memanggil orang supaya datang dengan rasa cinta buta garis miring tak terkendali. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Saya cukup dengan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.